Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Estika Putri, nomor absen 23, NPM 1913-053094 dari semester 3C. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang energi dan perubahannya, serta bumi dan alam semesta. Selamat menyaksikan. Pengertian energi. Energi merupakan suatu bentuk kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan agar mendapatkan suatu perubahan hasil yang diinginkan. Ilmuwan mendefinisikan energi sebagai kemampuan melakukan kerja. Misalnya, untuk menggerakkan bola di lapangan, kita membutuhkan energi agar dapat menendang bola tersebut. Ada beberapa ahli yang mengemukakan atau menjelaskan apa itu energi. Yang pertama dari Pardiono, menjelaskan bahwa energi merupakan bentuk kekuatan yang dihasilkan atau diperoleh dari suatu benda. Yang kedua yaitu dari Aib Saripudin, mengatakan bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan urusan atau bisnis. Yang ketiga yaitu dari Sumantoro, mengatakan bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sifatnya mendorong atau memindahkan sebuah objek atau benda. Bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Yang pertama yaitu energi panas. Energi panas atau energi kalor merupakan suatu energi yang bersumber dari matahari, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat atau medium tersebut. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Misalnya, air yang panas akan bergerak naik. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Misalnya, panas matahari sampai ke bumi dan panas api dapat kita rasakan. Yang kedua yaitu energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara, yaitu benda yang bergetar. Contohnya, bunyi gitar, bunyi bom, bunyi halilintar, dan bunyi petasan. Yang ketiga yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut arus listrik. Yang keempat yaitu energi alternatif. Energi alternatif atau yang biasa disebut dengan energi terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Bahan bakar fosil ini merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi lain atau alternatif untuk memenuhi kebutuhan kita. Contoh sumber energi alternatif antara lain matahari, panas bumi, air, dan angin. Perubahan energi. Suatu energi manfaatnya baru akan dapat terlihat apabila energi tersebut mengalami suatu perubahan bentuk dari energi satu ke energi yang lainnya. Perubahan energi yang paling banyak bisa dimanfaatkan adalah perubahan dari energi listrik dirubah ke dalam bentuk energi yang lainnya. Contoh perubahan energi itu antara lain, yang pertama, perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak, misalnya pada kipas angin. Yang kedua, perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik, misalnya pada aki dan baterai. Yang ketiga, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, misalnya pada saat proses fotosintesis. Pembentukan alam semesta. Pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Ada beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta. Yang pertama yaitu teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip ini, alam semesta terjadi. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk, tumbuh, menjadi tua, dan akhirnya mati. Yang kedua yaitu teori ledakan dahsyat atau Big Bang Theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian meledak.
mengembang dengan sangat cepatnya menjauhi pusat ledakan sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu teori creatio continua. Teori ini mengatakan bahwa saat diciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Alam semesta ini tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Dan yang terakhir yaitu teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Pada masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Pembentukan tata surya. Yang pertama yaitu teori nebulasi. Teori ini dikemukakan oleh Kant dan Laplace. Ia mengatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas. Pada proses kondensasi tersebut, sebagian terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Pusatnya itu menjadi sebuah bintang atau matahari. Yang kedua yaitu teori planetesimal. Teori ini bertitik tolak dari pemikiran hipotesis nebular, yang mengatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar, berkondensasi. Perbedaannya terletak pada asumsi bahwa terbentuknya planet itu tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan adanya bintang besar lain yang sedang lewat di dekat bintang yang merupakan bagian dari tata surya kita. Yang ketiga yaitu teori tidal atau pasang surut. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu, sebagian matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang lepas inilah kemudian terbentuk planet-planet. Yang keempat yaitu teori bintang kembar. Teori ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar. Oleh karena sebab itu, salah satu bintang meledak dan akibat gaya tarik gravitasi. Bintang yang satunya sekarang menjadi matahari. Bagian-bagian tata surya. Yang pertama yaitu matahari. Pada bagian tata surya ini, yang paling besar adalah matahari. Selain yang paling besar, matahari mempunyai peran penting di lingkungan tata surya dan sebagai pusat peredaran. Matahari terdiri dari beberapa lapisan inti dan terdapat 3 lapisan, yaitu fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang kedua yaitu planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya, namun memiliki jarak terdekat dengan matahari. Planet ini berputar sesuai dengan sumbunya, yang biasa disebut dengan rotasi. Merkurius ini memiliki rotasi yang sangat lambat, sehingga satu putarannya mencapai 58,6 hari. Yang ketiga yaitu planet Venus. Planet Venus adalah planet yang lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Planet ini dilapisi awan tebal yang tidak mengandung uap, air, dan oksigen. Planet yang biasa disebut dengan bintang kejora ini tidak memiliki satelit dan menempati urutan kedua terdekat dengan matahari. Yang keempat yaitu planet Bumi. Bumi memiliki urutan ketiga terdekat dengan matahari. Bumi yang kita tempati ini memiliki atmosfer dan satelit, yaitu bulan. Bumi dan matahari ini memiliki jarak yang kurang lebih sekitar 150 juta kilometer. Bumi ini memiliki lapisan yang disebut atmosfer. Atmosfer ini tersusun dari beberapa gas, yaitu gas nitrogen, gas argon, gas oksigen, dan sisanya adalah gas karbon dioksida. Yang kelima yaitu planet Mars. Mars atau planet merah ini memiliki permukaan yang memiliki warna kemerah-merahan. Lingkungan Mars lebih cocok bagi kehidupan manusia karena udara yang rendah dan tekanan udara yang rendah. Planet ini juga memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Yang keenam yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter ini biasa disebut juga dengan planet Jupiter. Planet ini memiliki rata-rata jarak dengan matahari sekitar 778,3 juta kilometer. Planet ini juga memiliki lebih dari 63 satelit. Walau planet Jupiter ini paling besar, yang memiliki diameter 11 kali bumi, ternyata planet Jupiter ini memiliki berat hanya 2,5 kali dengan berat bumi. Yang ketujuh yaitu planet Saturnus. Planet Saturnus ini terkenal dengan planet bercincin dan memiliki 10 satelit, diantaranya adalah titian yang besarnya 2 kali besar dari bulan bumi. Yang ke-8 yaitu planet Uranus.
Planet Uranus adalah planet terdingin dalam tata surya karena suhu atmosfernya minus 224 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang di dalamnya terdapat angin dan badai. Karena itu Neptunus disebut dengan planet yang paling istimewa dalam tata surya. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.